Perlu kalian garis bawahi bahwa saya bukan dokter, saya bukan ahli medis, tapi saya berbicara pada kapasitas sesuai wawasan saya, sesuai pengetahuan yang saya baca, sesuai pengalaman, dan juga sesuai konsultasi saya dengan dokter. Seperti itu. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Elita Loena 21. Tema yang saya angkat hari ini adalah skincare during pregnancy atau perawatan kulit pada saat kehamilan. Oke, sebelum lebih lanjut, saya akan mengucapkan selamat buat kamu yang mungkin lagi hamil, lagi mengandung, dan buat kalian calon-calon ibu lainnya juga semoga bermanfaat ya nonton video ini. Ada baiknya juga sebelum kamu mengenakan semua apa yang kamu pengen pakai seperti itu, nggak ada salahnya untuk kamu konsultasi ke dokter kalau kamu punya keraguan. Seperti yang kalian tahu bahwa apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga berpengaruh pada bayi. Juga ada penelitian yang mengatakan bahwa yang kita pakai, yang kita apply ke kulit kita itu juga bisa saja terserap melalui pori-pori dan juga bisa masuk ke pembuluh darah yang akhirnya bisa menghantarkan zat-zat yang terkandung di dalamnya ke janin. Perlu kalian ingat bahwa tema ini tuh masih banyak banget pro dan kontranya. Kalau pribadi saya sendiri, saya lebih memilih untuk mencegah daripada mengobati. Saya membaca literatur kira-kira apa aja sih yang safe, yang aman untuk dipakai oleh ibu yang sedang mengandung atau ibu hamil. Jadi saya mengumpulkan literaturnya dan itu yang saya lakukan selama saya hamil dan akan saya bagikan sekarang ke kalian. Di video ini akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, apa saja sih yang saya hindari selama hamil, dan bagian yang kedua adalah apa saja yang saya pakai selama hamil. Jadi mungkin bisa kalian langsung bayangin. Ibu-ibu hamil yang ingin mencegah atau ingin berhati-hati gitu ya terhadap kandungan-kandungan yang ada di dalam skincare atau makeup, itu lebih baik tuh mulai deh rajin baca ingredients yang ada di belakang kemasan. Itu penting banget kalian baca. Dan sekarang mungkin kalian bisa mulai untuk lihat koleksi kalian baca satu persatu, dan apa yang perlu dan apa yang tidak disingkirin, dipilah-pilah dulu. Nah, kayak itu biasanya ada di anti-aging. Terus ada yang anti-aging tuh maksudnya rejuvenation, yang untuk supaya awet muda, mencegah wrinkle, mencegah kerutan-kerutan. Terus di produk-produk yang untuk nyembuhin acne atau jerawat, nah itu lebih baik kamu hindarin dulu. Resikonya adalah cacat lahir seperti itu. Jadi ya kita nggak mau ya, jadi lebih baik kamu hindarin. Itu muncul dalam produk-produk misalnya obat jerawat. Ini ya contoh obat jerawatnya, misalnya Clearasil. Saya nggak akan di sini, saya nggak akan promosi merek atau saya menjatuhkan merek tertentu, nggak ada. Pokoknya ini yang saya punya, ini saya nggak pakai selama saya hamil, dan saya juga nggak pakai sekarang saya menyusui dan saya sama sekali nggak pakai. Untuk yang anti-aging, nah saya biasanya tuh sebelum hamil memakai Nivea ini. Nivea ini sini ada anti kerut, ada anti kerutnya, jadi saya hindarin juga. Itu susu pembersih. Ya, isi yang kedua yang saya hindarin itu adalah salicylic acid. Apabila kita makainya sedikit, katanya sih nggak kenapa-napa. Cuman ya saya daripada gimana-gimana, kita nggak tahu yang di dalam janin, di dalam kandungan kita seperti apa. Kita pengen yang terbaik buat dia, jadi lebih baik saya hindarin. Misalnya ini toner. Saya di sini pakai toner padahal untuk yang sensitive skin, tapi ternyata pas saya lihat dia di sini tuh mengandung salicylic acid sedikit kayak gitu ya. Nah selama hamil ini benar-benar saya hindarin. Jadi kamu pakai toner, saya pakai toner apa? Enggak, saya nggak pakai toner. Kemudian ada yang kenal ini bedak Venus. Di sini saya juga baca ternyata mengandung salicylic acid juga kayak gitu. Terlebih lagi kalau kalian tuh mengandung di usia-usia yang masa kandungan masih kritis, misalnya 3 bulan pertama kayak gitu, itu lagi bertumbuh-tumbuhnya janin, jadi lebih baik ya berhati-hati. Pokoknya kamu ingat-ingat aja
kira-kira yang ditujukan untuk supaya merawat jerawat atau ditujukan untuk kulit berjerawat itu biasanya mengandung salicylic acid atau mengandung retinol tadi kayak gitu. Jadi lebih baik stay away from those things gitu. Saya cuci muka, saya tetap pakai ini Clinique buat dry combination skin karena emang kulit saya tuh kering. Saya tetap pakai ini karena saya baca di sini nggak ada ngandung salicylic acid sih atau mengandung retinol tadi, dan turunannya nggak ada mengandung itu. Jadi saya tetap pakai ini. Untuk lip balmnya saya pakai Burt's Bees, kalau kalian tahu. Nah itu dia non paraben. Kalau misalnya saya pakai makeup atau saya pakai bedak terus ngapusnya kayak gimana? Nah saya punya dua pilihan. Pertama itu saya pakai ini. Dulu saya pakai ini Egyptian Magic Cream, kalau kalian pernah dengar. Bahkan untuk kulit bayi pun dibilang aman seperti itu. Dan ini juga dipakai katanya oleh artis-artis Hollywood ya menurut websitenya. Egyptian Magic Cream ini adalah all purpose skin cream dan bisa dipakai untuk banyak sekali gitu ya. Pada saat hamil saya pakai ini untuk ngapus ngapus makeup gitu ya, atau saya pakai lipstick misalnya untuk ngapus makeup. Terus saya juga pakai untuk pelembab, saya juga pakai untuk mata, krim mata sebagai krim mata, dan ya nggak ada masalah kayak gitu. Nah tapi kalau kalian pengen yang harganya lebih terjangkau, itu kalian bisa pakai ini saya udah pindahin kotaknya. Ini saya pakai coconut oil atau minyak kelapa. Zaman dulu tuh lagi terkenal VCO ya, Virgin Coconut Oil. Nah itu ternyata bagus banget dan saya baru tahu tuh ya sekarang ini karena saya mencari natural ingredients apa nih yang saya bisa pakai gitu. Nah, sampai sekarang saya pakai coconut oil ini untuk menghapus makeup. Ini Egyptian Magic Cream dan coconut oil ini cara pakainya sama kayak gitu. Kayak gimana? Jadi kalian ambil sedikit, lalu kalian gosok dulu biar dia tuh kena panas kulit kita. Kemudian dia tuh akan berubah jadi minyak, seperti minyak gitu ya. Udah berubah jadi minyak, baru deh ditaruh ke wajah. Lalu saya pakai washcloth hangat, saya hapus. Kemudian baru saya bilas dengan menggunakan sabun muka. Untuk lotion juga saya pakai lotion yang untuk di perut terutama. Saya pakai Burt's Bees juga. Di sini kalian bisa lihat. Saya punya udah habis soalnya udah habis lama dan saya nggak lanjutin. Tapi terbukti sih, maksudnya nggak ada stretch mark di perut saya dan juga akhirnya mengurangi rasa gatal-gatal seperti itu karena kulit kita stretch. Itu Burt's Bees itu natural dan dia ditujukan emang untuk mama gitu ya, versi untuk ibu hamil. Kira-kira itu aja yang saya ingin sampaikan ke kalian. Semoga video ini tuh bermanfaat atau paling nggak menambah informasi untuk kalian yang sedang hamil atau yang merencanakan untuk hamil. Jangan lupa juga selalu berkonsultasi dengan ahli medis atau dokter kandungan kalian karena mereka pasti yang lebih tahu atau bisa melihat kondisi klinis kalian secara langsung seperti itu. Silahkan tulis komen di kolom komen di bawah untuk saran ataupun ide-ide atau masukan mengenai video ini atau video-video yang akan datang. Kalau kalian suka, please klik thumbs up dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Cheers!